mulai ada beberapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار برحمتك يا أرحم الراحمين. Kaji kita pada sore hari ini apa yang bisa disebut atau bahkan sudah berapa kali sudah keenakan ini ya. Kita bisa disebut sebagai tafsir maudhu'i ya. Ya, mendalami Al-Quran secara tematik. Ya. Pada sore hari ini, salah satu kata yang banyak dalam Al-Quran adalah kata hukman wa ilma. Secara makna, ya sering diartikan kenabian dan keilmuan. Ya. Misalnya dari surat Yusuf ayat 22. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Kadzalika najzil muhsinin. Dan ketika Yusuf remaja ya, dan semakin dewasa, kami berikan hukman, menjadi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ilmu, wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Ya. Namun para ulama di dalam memahami kata hukman tidak ada uh, satu penjelasan yang final. Ya. Seringnya kata hukman itu memiliki makna bisa A, bisa B, bisa C. Ya. Ya. Katakan ada pemahaman hukman itu adalah uh, sikap yang bijak. Ya. Diambil dari kata hikmah. Ya. Apakah hukman ya, diambil dari kata komitmen ya, karena disebut hakim dari hukman ada kata hakim ya, satu akar kata ya, maka disebut hakim adalah orang-orang yang memiliki kesesuaian antara kata dan perbuatan ya. Sehingga kita bisa memahami juga hukman wa ilma itu ya, apabila ilmu itu berhasil membina manusia, mentarbiyah manusia. Ya. Ya. Karena ilmu jadi orang yang sabar dalam ketaatan, dalam musibah, dalam meninggalkan maksiat. Ya. Itu namanya hukman wa ilma.
karena ilmu yang dipelajari, ya, rumah tangga menjadi masing-masing ingin selalu bersabar terhadap kekurangan masing-masing dan selalu ingin berbuat yang terbaik buat pasangannya. Berarti ilmunya mengandung hukman, ya. Bahkan ilmunya cenderung kemudian meningkatkan amal-amalnya, ya. Ya, maka berarti itu disebut dengan hukman, ya. Sehingga kalau mau dipadukan dengan makna umumnya yaitu hukman dalam arti eh, kenabian, ya, memang seorang nabi itu selalu memiliki kesesuaian antara kata dan perbuatan. Seorang nabi itu punya kesabaran, seorang nabi itu punya kekuatan beribadah yang tinggi, ya, ya, dan berbagai macam kondisi positif yang ada pada diri seorang nabi, ya, sehingga pantas jika nabi itu selalu disebut, jika seorang utusan Allah itu disebut dengan atainahu hukman wa ilma, ya. Sehingga bagi orang beriman ketika membaca ayat-ayat seperti ini, ya, nanti kita temukan juga di surat Al-Anbiya ada ayat walutan atainahu hukma wa ilma wa najjaynahu minal qaryati allati kanat ta'malul khaba'ith innahum kanu qauma saw'in fasiqin. Ya. Kita temukan di surat Maryam wa atainahul hukma sabiyya. Ya. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hukma wa alhiqni bis salihin. Ya. Jadi dari ayat ini kita harus bisa meyakini, ya, bahwa setiap ilmu yang kita pelajari harus bisa menghasilkan hukmah, ya, yang yang apa fikroh amahnya adalah apabila ilmu itu bermanfaat, ya. Sehingga perlu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Ataupun kita bisa memahami kata hukman wa ilma, ya, siapa yang terus belajar, yang menambah ilmu, ya, dan ini sudah suatu hal yang positif, ya. Tidak semua orang ingin banyak tahu tentang agama ini, ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik, ya, memiliki banyak potensi kebaikan, maka Allah jadikan orang itu senang mempelajari agama, ya. Senang bertafakuh fid din. Apakah senang belajar Al-Quran, senang belajar hadis, senang belajar sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kehidupan para sahabat, kehidupan para tabi'in, sebagai orang-orang yang, ya, fuqaha fid din, punya pemahaman terhadap agama yang baik, ya. Nah, di akhir zaman ini fikroh ilmu itu, ya, ya, ter apa ya semacam terkotori, ya, terkotori oleh prinsip-prinsip formalitas, ya.
apakah kemudian yang penting ijazahnya, ya, ya. Ilmunya sendiri nggak terlalu penting, yang penting punya ijazah, ya, ya. Ataupun terbatasi oleh waktu, ya, cari ilmu berapa lama? 4 tahun. Setelah 4 tahun nggak mau nyari ilmu lagi, ya. Maka ini contoh-contoh kondisi-kondisi pencarian ilmu yang tidak sesuai dengan Al-Quran, padahal Al-Quran mengajarkan engkau harus selalu minta kepada Allah, ya, agar ditambahkan ilmumu. Ya. Surat Toha ayat 114. Fatahul malikul haq. Ya. Maha tinggi Allah itu sebagai penguasa yang memiliki sifat hak, yang nggak mungkin menyimpang, nggak mungkin sia-sia. Ya. Artinya, ya, siapa yang bersama Allah hidupnya mendekat terus kepada Allah, maka insya Allah dirinya akan berada di jalan yang benar, berada di jalan yang hak. Ya. Wala ta'jal bil Qur'ani